selalu berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak muda yang solid dan solihah, marilah sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kegiatan kita pada hari ini adalah belajar tematik tema 8 dengan judul Bumiku. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai reklame, tari kelompok, interval nada dan juga infografis. Silahkan anak-anak bisa menyimak materi tersebut pada halaman 46, 67, 74, dan 105 buku paket tematik tema 8 ya nak. Nah, untuk menambah semangat anak-anak hari ini dalam belajar, Bunda mempunyai sebuah pantun. Pantunnya seperti ini anak-anak. Bermain bola di lapangan, rumput hijau dimakan kuda. Mari belajar tematik tema 8, reklame, tari kelompok, infografis, dan interval nada. Nah, semoga dengan pantun tersebut bisa menambah semangat anak-anak hari ini dalam belajar ya nak. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Apakah anak-anak sudah menyiapkan buku paket tematik tema 8 dan juga alat tulisnya? Sip, bagus sekali. Silahkan setelah ini simak video dari Bunda berikut ini. Interval nada, tari kelompok, reklame, dan infografis. Bersama Bunda Tanti. Interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada. Nada pangkal adalah nada yang pertama, sedangkan nada selang adalah nada kedua atau perbedaan tinggi nada dengan nada lainnya. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Selanjutnya, tari kelompok. Silahkan anak-anak bisa menyimak materi tersebut pada halaman 67 sampai 69 buku paket tematik tema 8. Satu, tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, Jawa Tengah. Dipentaskan di Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu saat upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja. Tarian ini merupakan tarian yang sakral karena memiliki persyaratan tertentu dan ditarikan oleh 9 penari yang diiringi oleh gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tarian ini memiliki gerakan lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan serta diiringi dengan alat musik gamelan. Tari Serimpi memiliki kedudukan yang istimewa di Keraton Jawa karena sifatnya yang dianggap sakral. Bahkan dahulu tari serimpi hanya boleh ditarikan oleh orang-orang yang dipilih oleh keraton. 3. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Diiringi oleh alat musik 2 kepala drum atau yang disebut gandrang dan sepasang instrumen alat seperti seruling atau yang disebut puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan dipopulerkan oleh maestro tari Pakarena yaitu Makopong Daeng Ranu di Kabupaten Goa.
terdapat tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Selayar, yaitu Pakarena Gantarang berasal dari nama perkampungan Gantarang Lalang Bata yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu. Dan yang keempat, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Dipentaskan pada upacara pesta panen padi. Menggunakan properti tongkat dengan panjang 60 cm dengan ujung yang dihiasi rumbai-rumbai dan berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Gerakan hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Selanjutnya, unsur-unsur gerakan tari Gantar. Silahkan anak-anak bisa menyimak materi tersebut pada halaman 87 sampai 88 buku paket tematik tema 8. Pertama, tangan memegang kusang. 2. Tangan memegang senak atau tongkat. 3. Gerakan kaki dan gerakan berjalan. 4. Gerakan posisi badan. Selanjutnya, reklame. Silahkan anak-anak dapat menyimak materi tersebut pada halaman 105 sampai 106 buku paket tematik tema 8. Reklame merupakan media periklanan dan pemberitaan yang bertujuan menyebarkan informasi pada masyarakat umum tentang suatu produk atau pesan berupa himbauan untuk menarik perhatian masyarakat. 1. Iklan baris. Iklan baris biasanya dipasang pada surat kabar atau majalah. 2. Spanduk. Berisi ajakan, berita, atau slogan untuk masyarakat, berbentuk kain panjang yang direntangkan pada 2 pohon atau tiang. 3. Brosur. Merupakan selembar kertas berisi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan disebarluaskan secara langsung pada konsumen atau target. 4. Emblease. Merupakan reklame yang ditempelkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut. 5. Poster. Merupakan selembar kertas berisi gambar dan tulisan yang menarik, berisi himbauan atau ajakan dan ditempel pada tempat umum yang strategis. Dan yang keenam, baliho. Berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar dan dipasang menggunakan tiang besar dan kuat, serta bersifat semi permanen. Selanjutnya, infografis. Silahkan anak-anak dapat menyimak materi tersebut pada halaman 74 buku paket tematik tema 8. Infografis adalah penyajian data melalui teks dengan tambahan gambar ilustrasi yang menarik, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami data tersebut. Berikut adalah contoh infografis. Demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Silahkan setelah ini anak-anak mengerjakan kuis yang telah Bunda sediakan di e-learning Sekolah Teladan. Semangat anak-anakku!
Nah, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak paham dengan materi tersebut? Bunda berharap semoga anak-anak paham dengan materi yang Bunda sampaikan dan juga semoga